Mas, ini terkait dengan kegiatan kami guru penggerak angkatan 7 yang kebetulan beliau ini adalah adik yang juga lulus angkatan guru penggerak angkatan 7. Baik, supaya tidak lama-lama karena kita sama-sama tahu rahasianya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rahmat Ramsali. Saya berasal dari Bagiloge, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kemudian saya lulus penggerak angkatan 7 dan ingin menyampaikan atau menyebarkan pemahaman tentang aksi nyata saya 1.4 tentang budaya positif. Jadi selama hampir 2 bulan ini kami sudah melakukan mengerjakan LMS yang ada di tugas guru penggerak, dan untuk mencapai LMS atau modul 2 itu kami harus menyelesaikan tugas aksi nyata. Modul 1.4 ini tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini sebenarnya sebelumnya di sini yang banyak sekali bercerita tentang pengalaman guru penggerak. Tapi karena terkait waktu, kita langsung saja. Ya. Jadi yang ingin saya terapkan sekarang ini adalah konsep-konsep atau kunci dalam modul budaya positif. Apa saja akan kita pelajari pada siang hari ini adalah ada perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol restitusi, kemudian ada namanya keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya. Jadi kita langsung saja ke perubahan paradigma belajar. Yang mana maksudnya perubahan paradigma belajar? Seperti yang disampaikan oleh Mas Hendra tadi, paradigma adalah pembelajaran dengan bahan yang baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Nah, seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi, pembelajaran terdiferensiasi sehingga siswa belajar secara kebutuhan tahap perkembangannya. Jadi pada saat kurikulum merdeka ini kita tidak lagi belajar semau kita. Jadi ada namanya pembelajaran berdiferensiasi, masing-masing anak itu punya kelebihan seperti yang disampaikan tadi. Ada audiovisual, ada video, ada kinestetik yang namanya, sehingga terwujudlah P3 tadi, profil pelajar Pancasila, yang mana yang pertama berkepentingan global, bergotong royong, kreatif, bernama fokus, mandiri, sampai dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian disiplin atau kadang sering menghubungkan dengan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Yang ketiga, sebagai pendidik, tujuan utama kita adalah menciptakan peserta didik yang punya disiplin yang tinggi, sehingga mereka berperilaku semua nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Yang selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada namanya bertahan hidup, kemudian ada namanya kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada namanya kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Ini sebenarnya untuk jelaskan, tapi karena terkait waktu kita langsung saja ke slide selanjutnya. Kemudian motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Pertama, motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, peserta didik melakukan disiplin karena ia takut dihukum, dan ini merupakan contoh motivasi ekstrinsik atau dorongan dari luar. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Peserta didik melakukan disiplin ini juga karena ingin mendapatkan imbalan. Sama seperti kita datang ke sini pasti dapat imbalan. Imbalannya apa? Itu ada amplop, ada imbalannya itu. Kemudian yang ketiga, menghargai diri sendiri dan kebaikan diri sendiri. Nah, peserta didik melakukan disiplin ini karena ia sadar. Dan kita sadar dengan nilai apa yang kita miliki, sehingga kita kesini itu bukan karena faktor ekstrinsik kita, faktor dorongan dari kepala sekolah,
pengecut, jadi PPSK itu dorongan dari luar. Ini mudah kita yang ada di sini merupakan dorongan intrinsik lahir dari dalam diri kita sendiri sehingga kita mau datang ke sini. Kemudian selanjutnya konsep identitas disiplin gagal. Nah, yang mana namanya disiplin? Nah, di sini ada hukuman dan penghargaan. Hukuman itu lebih menyakitkan. Kemudian hukuman membuat tidak nyaman. Kemudian serta didik menjadi takut. Kemudian ada rasa memaksa. Yang kelima, murid menyembunyikan kesalahan. Yang selanjutnya, murid menjadi rendah diri. Ya, kemudian konsep disiplin gagal yaitu penghargaan. Jika siswa itu diberi penghargaan itu tidak efektif. Kemudian merusak hukuman atau iri. Yang selanjutnya mematikan kreativitas jika kita terus memberikan murid itu penghargaan. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, makanya di kurikulum Merdeka itu tidak ada nama istilah ranking, karena itu termasuk penghargaan atau hukuman yang secara tidak langsung kita berikan. Pasti Bapak Ibu guru bertanya. Dan sebelum saya calon program pun saya bertanya, kenapa penghargaan itu dinamakan hukuman? Tapi nanti ada penjelasannya. Asal saja yang disampaikan. Kemudian yang kelima, merampas hak dalam menghargai dirinya. Itu termasuk dengan penghargaan. Kemudian yang selanjutnya, konsep identitas disiplin sukses. Nah, tadi ada disiplin gagal, sekarang ada disiplin sukses. Yang mana maksudnya di sini? Yang pertama ada namanya konsekuensi. Artinya kita sudah tahu apa itu konsekuensi. Ada di sini 5 yang saya tampilkan. Ada penguatan jangka panjang. Yang kemudian perlu monitoring yang berkelanjutan. Kemudian ada namanya stimulus respon. Yang selanjutnya murid menghormati peraturan. Yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Yang selanjutnya ada namanya restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada namanya teori kontrol. Artinya kita sendiri yang memegang kontrol. Yang kelima, murid semangat memperbaiki kesalahannya. Itu namanya konsep identitas disiplin sukses. Konsep disiplin merupakan pendekatan restitusi untuk menanamkan disiplin positif pada anak. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu pendapatnya Goser tahun 2004. Kemudian ciri-ciri restitusi, bukan menembus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, eksekusi paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Ini konsep disiplin restitusi. Kemudian perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu guru, nah contoh kasusnya siswa yang sering tidak mengerjakan tugas, maka hukuman guru menghukum siswa tersebut dengan berdiri dari kelas. Biasanya kita atau sering menghukum siswa berlari atau dipecut, itu kita di sini biasanya. Kemudian yang kedua, guru marah sehingga murid menjadi takut, itu hukuman. Beda dengan konsekuensi. Ini bedakan yang tiga. Kalau konsekuensi, guru memberikan untuk mengerjakan tugasnya selama 2 jam atau 1 jam pulang. Dengan konsekuensi tugas dikerjakan 2 kali lipat atau ada cara lain. Itu konsekuensi. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturannya. Beda dengan hukuman. Beda lagi dengan restitusi. Restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas untuk membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya, itu perbedaannya. Kemudian 5 posisi kontrol restitusi dari seorang guru. Nah, ini yang sering lupa kita sebagai seorang guru. Kira-kira di mana letak kita di sini? Apakah sebagai guru? Apakah sebagai teman? Atau guru yang membuat rasa bersalah?
Kemudian sebagai pemantau atau sebagai manajer, tanyakan pada diri Bapak Ibu guru. B itu ini, si B. Nah, sebelumnya saya juga sering sebagai penghukum, namun di tengah pengaman. Ya disiplin kata itu, yang namanya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, yang ingin kita ciptakan di semua sekolah di Indonesia ini adalah sebagai manajer. Bapak Ibu guru tahu sebagai manajer itu seperti apa. Kadang kita tidak seperti manajer atau sebagai teman. Biasanya seperti itu. Ayolah Bapak Ibu guru, bawa tenaga. Itu sepertinya kita merasa asik muridnya. Itu nama sebagai teman. Ya. Kemudian selanjutnya, nah ini dia bedanya. Contoh kasusnya siswa tidak memakai seragam sesuai jadwal. Kalau penghukum, maka guru itu akan patuhi aturan sekolah, kemudian memperbaiki di lapangan. Ini kita hukum. Atau kamu berbaris, kamu balik pulang, kita pukul dia. Kemudian kalau guru yang membuat rasa bersalah itu, berapa kali Pak Guru harus bilang sama kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Nah itu, pernah nggak kita membuat rasa bersalah? Pernah ya? Kemudian kalau kita sebagai posisinya kontrol sebagai teman, ayolah patuhi sekali saja peraturan sekolah. Buat Bapak Ibu guru bangga sama kamu, betul hari ini tidak ada apa kamu salah. Itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah salah memakai seragam, apa peraturan dan konsekuensinya? Ini sebagai pemantau ini. Kemudian kalau sebagai manajer, guru itu sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu itu? Kita lebih ke pendekatannya di sini kalau sebagai manajer dan berikannya solusi. Nah, yang selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan budaya positif yang harus diterapkan di dalam lingkungan sekolah. Dengan adanya budaya keyakinan kelas ini, kita akan memberikan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Ini ada dua stimulus dari sini. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Ini kalau peraturan. Bedakan peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan ini, mengapa kita perlu melakukan penggunaan helm? Kira-kira kenapa? Supaya kita selamat. Kemudian kenapa kita perlu menggunakan masker atau mencuci tangan? Supaya apa? Supaya kita sehat. Nah, kata-kata yang muncul dari dalam hati kita itu merupakan keyakinan kita, beda dengan peraturan. Kemudian, nah bagaimana bentuk keyakinan ini? Keyakinan kita buat lebih abstrak dari peraturan. Kemudian lebih sedikit agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas agar sekolah mudah menerapkannya. Kemudian dibuat dalam bentuk positif berupa pernyataan universal dan sebuah kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas ini. Ya, tinggal beberapa slide. Nah, terakhir ya, ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan upaya membantu siswa untuk memperbaiki diri agar kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik. Kemudian ada tiga restitusi namanya sini. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Sama, sebenarnya mau dijelaskan, tapi karena waktu. Oke. Nah, slide terakhir, terima kasih. Nah, inilah ibu hasil kami dan pimpinan namanya Presiden Rahman, pengajar praktik, kemudian fasilitator kami Ibu Yati MPD, dan saya sendiri CKD yang akan menunjuk dari guru yang belum memiliki jalan yang mudah, silakan mumpung ada kesempatan akan sembilan sekarang. Banyak sekali ibu yang kita dapatkan di dalam CKD itu, walaupun beberapa pandangan tidak sekali ya, tapi setelah kita jalankan sekali ibu-ibunya dan hari ini yang bisa bercerita, semoga apa ada yang dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
negeri